Alright, here's the situation. No need to panic. Captain every Yo halo guys, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik ya. Film kita kali ini berjudul Shazam! Fury of the Gods. Film ini merupakan lanjutan dari Billy Batson dengan alter ego superhero, di mana Billy bersama 5 saudaranya memanfaatkan kekuatan dari seorang penyihir misterius untuk membantu masyarakat dalam menumpas kasus kejahatan. Bagaimanakah aksi keluarga Billy Batson selanjutnya? So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan suasana di dalam museum di mana pemandu museum sedang menjelaskan sebuah tongkat yang berada di lemari kaca. Diketahui tongkat itu merupakan tongkat sihir yang menghisap kekuatan para dewa. Namun telah dipatahkan oleh Shazam di film sebelumnya. Terlihat ada 2 orang wanita datang mengenakan pakaian prajurit dan berusaha mengambil tongkat sihir itu. Mereka adalah putri Dewa Atlas yang bernama Hespera dan Calypso. Terlihat jika Hespera dan Calypso mengambil 2 bagian tongkat yang telah patah tersebut. Mereka berdua juga membuat kekacauan di dalam museum dengan memanfaatkan kekuatan manipulasi pikiran serta merubah orang-orang di dalam museum menjadi batu lalu pergi begitu saja. Di sisi lain, tepatnya di kediaman keluarga Shazam, terdapat beberapa anak yaitu Billy Batson sendiri yang adalah Shazam, lalu Pedro, Freddy, Darla, Mary, dan juga Eugene. Mereka tinggal bersama orang tua angkat mereka yaitu Rosa dan Victor. Saat berada di rumah, Billy tidak sengaja mendengar jika terjadi sebuah kecelakaan lewat headset yang didengar oleh Freddy. Billy lalu mengucapkan kalimat rahasia yang membuat keluarganya berkumpul karena itu adalah panggilan untuk melakukan aksi penyelamatan. Billy beserta seluruh saudaranya pun akhirnya pergi menuju jembatan dan mereka kini berubah menjadi superhero dengan tampilan dewasa. Keluarga Shazam pun tiba di lokasi tepat sebelum jembatan runtuh. Mereka berpencar untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak di jembatan. Singkat cerita, keluarga Shazam pun berhasil menyelamatkan orang-orang, tapi mereka malah disebut pecundang Philadelphia oleh masyarakat. Keluarga Shazam kembali ke rumah mereka sebagai wujud asli mereka. Sementara itu, di alam dewa, Hespera dan Calypso menemui penyihir yang dikurung di dalam penjara alam dewa. Sang penyihir terkejut melihat Hespera dan Calypso yang mendapatkan kembali kekuatan mereka, serta berhasil menemukan tongkat sihir yang di dalamnya ada kekuatan para dewa. Ternyata sebelumnya sang penyihir telah membuat pembatas antara dunia dewa dan manusia. Pembatas tersebut hanya bisa hilang apabila tongkat sihir patah. Sang penyihir tidak mengetahui jika tongkat sihir tersebut telah dipatahkan oleh Shazam sendiri. Calypso kemudian menggunakan kekuatannya untuk memaksa sang penyihir menyambung kembali tongkat itu serta mengaktifkan kekuatannya. Sementara di sekolahnya Freddy, ia berkenalan dengan seorang murid baru yang bernama Anne, di mana dari hari ke hari mereka semakin dekat. Kembali ke penjara alam dewa, setelah tongkat berhasil tersambung, sang penyihir tidak sengaja mendapatkan bagian kecil dari tongkat yang tertusuk di kukunya dan menggunakan serpihan tersebut untuk mengirimkan pesan kepada Billy. Di tempat lain, Billy terlihat kini bermimpi bertemu dengan Wonder Woman yang tiba-tiba berubah menjadi sang penyihir dan menyampaikan bahwa anak-anak Dewa Atlas tengah mengincar keluarga Shazam. Sang penyihir menyebut bahwa batas antara dunia manusia dan dewa telah hancur. Oleh karena itu, anak-anak Dewa Atlas akan merusak bumi dan menyiksa umat manusia. Singkat cerita, saat bertemu dengan Freddy di sekolah, Billy menceritakan pada Freddy tentang mimpinya tadi malam. Freddy pun kebingungan karena yang mereka tahu sang penyihir telah mati.
Namun karena hal itu, Billy pun langsung mengumpulkan saudaranya di markas untuk mempelajari lebih dalam mengenai Putri Dewa Atlas. Mereka pun mencoba mencari informasi tentang sejarah anak dari Titan Atlas, di mana dijelaskan bahwa anak dari Titan Atlas ditugaskan untuk menjaga pohon-pohon kehidupan, di mana pohon kehidupan tersebut akan berbuah apel emas yang akan menjadi bibit kehidupan. Apabila bibit kehidupan dari apel emas ditanam, maka akan menghidupkan kembali dunia para dewa. Dijelaskan juga bahwa pohon kehidupan itu dijaga oleh seekor naga ladon yang dapat menyemburkan api berwarna biru. Billy lalu mengatakan jika ia serta para saudaranya harus bersatu melawan anak Titan Atlas dan memecahkan masalah ini bersama-sama. Pedro lalu mengajak para saudaranya mengunjungi sebuah perpustakaan rahasia yang ada di markas mereka, di mana mereka akan mendapatkan informasi lebih detail di sana. Sesampainya mereka di perpustakaan tersebut, keluarga Shazam kemudian dibantu oleh sebuah pena ajaib yang disebut Steve. Berkat bantuan Steve, mereka pun berhasil mendapatkan informasi tentang alasan Putri Dewa Atlas mengincar keluarga Shazam. Dijelaskan jika dahulu kala sang penyihir mencuri satu-satunya apel emas yang merupakan bibit kehidupan terakhir. Penyihir itu juga mencuri sebuah tongkat sihir dan menyerap kekuatan dari 6 dewa. Penyihir wizard lalu menciptakan Shazam serta membuat batas antara wilayah para dewa dan umat manusia agar mereka tidak bisa saling menembus dunia satu sama lain. Namun karena tongkat sihir tersebut rusak, maka pembatas itu juga ikut rusak, sehingga para dewa bisa melewati pembatas untuk masuk ke dunia manusia. Eugene kemudian juga menemukan sebuah buku yang menjelaskan bahwa Titan Atlas mempunyai 3 orang putri, yaitu Hespera, Calypso, dan juga Antea. Scene kemudian berpindah di mana memperlihatkan Freddy yang kini tengah asik mengobrol bersama Anne di atas gedung sekolah. Freddy menceritakan kepada Anne jika ia berteman dengan Shazam dan keluarganya yang lain, namun Anne meragukan cerita Freddy. Lalu untuk membuktikan hal tersebut, Freddy kemudian berpura-pura menelpon salah satu keluarga Shazam dan pergi ke balik tembok. Lalu Freddy kemudian terbang dan muncul di belakang Anne sebagai superhero dewasa. Saat sedang mengobrol bersama Anne, tiba-tiba Hespera dan Calypso muncul dan menyerang Freddy serta mengambil kekuatannya. Dan dari sinilah diketahui bahwa Putri Titan Atlas yang ketiga adalah Anne atau Antea. Seorang guru lalu datang dan berniat menolong Freddy. Namun kemudian guru tersebut malah dibisikkan sesuatu oleh Calypso agar melompat dari atas gedung tersebut. Freddy yang melihat pun berteriak mencoba menghentikan guru itu, namun sang guru tetap melompat. Sesaat kemudian Billy dan keluarga Shazam yang lain datang untuk menolong Freddy. Namun mereka dihalangi oleh Anne atau Antea dengan menggunakan kekuatannya yaitu manipulasi ruang. Calypso berniat menyerang Billy dan yang lain, namun dihentikan oleh kedua saudaranya karena tak ingin membuat kekacauan yang jauh lebih besar lantaran niat awal mereka hanyalah mencari apel emas yang merupakan bibit kehidupan. Ketiga putri Titan Atlas tersebut pun pergi membawa Freddy menjauh dari keluarga Shazam sembari membuat sebuah kubah pembatas agar tidak dapat dilewati oleh Shazam. Billy yang melihat mereka pergi pun mencoba terbang mengejar ketiga putri Titan Atlas tersebut. Namun Billy terhalang oleh kubah pembatas yang membuatnya tidak bisa menembus pembatas itu. Scene kemudian berpindah ke istana putri Titan Atlas, di mana kini Freddy telah dipenjara bersama dengan sang penyihir. Freddy yang tersadar pun langsung mengenali sang penyihir dan memberitahu penyihir bahwa dirinya adalah Shazam dan mengenal Billy. Sang penyihir pun menyayangkan tindakan Billy yang mematahkan tongkat sihir serta membagikan kekuatan tersebut kepada keluarganya. Sang penyihir juga menyesal telah memberi Billy kekuatan Shazam. Di waktu yang sama, di markas keluarga Shazam, kini Billy dan keluarganya berencana mengirim sebuah surat untuk bernegosiasi dengan para putri Titan. Billy berencana menukar kekuatan mereka agar bisa membebaskan Freddy. Billy pun meminta Steve untuk menuliskan surat negosiasi tersebut dan mengirimkannya kepada putri Titan Atlas. Kembali ke Istana Dewa, Freddy kini dibawa ke hadapan para putri Atlas dan dipaksa untuk menyebutkan siapa saja nama keluarganya yang mendapatkan kekuatan Shazam. Namun Freddy bersikeras tidak ingin menyebut nama keluarganya yang akhirnya Calypso turun tangan menggunakan kekuatannya
yaitu memanipulasi pikiran agar Freddy menyebutkan nama-nama keluarganya. Freddy pun menyebut nama Billy, tetapi belum selesai Freddy menyebut nama anggota lain, tiba-tiba sebuah kertas berbentuk burung datang, di mana kertas tersebut merupakan surat negosiasi yang dikirimkan oleh Billy dan yang lainnya. Hespera pun mengambil surat itu dan membacanya. Mengetahui jika Billy mencoba ingin bertemu dengan mereka, Hespera dan yang lain pun menyetujuinya. Namun Calypso memerintahkan prajuritnya untuk melempar Freddy dan juga sang penyihir ke dalam lubang naga ladon. Antea kemudian mempertanyakan mengapa Calypso melakukan hal tersebut, karena di dalam surat Billy mereka berniat menukar kekuatan dengan kebebasan Freddy. Calypso kemudian mengatakan jika ia tidak peduli dengan negosiasi yang akan dilakukan oleh Billy. Calypso hanya ingin merebut kembali apel emas lalu membunuh semua keluarga Shazam. Singkat cerita, kini Freddy dan sang penyihir benar-benar dilempar ke dalam sebuah lubang di mana sesaat kemudian muncul naga ladon yang menyemburkan api birunya ke arah Freddy dan sang penyihir. Tapi tak disangka Antea datang dan dengan kekuatan manipulasi ruang miliknya, Antea bisa menyelamatkan Freddy dan sang penyihir. Antea mengatakan jika Freddy telah melindungi dirinya di dunia, maka Antea akan melindungi Freddy di alam dewa. Melihat Antea yang datang menyelamatkannya, Freddy pun tampak sangat senang. Kini Antea dan Freddy terlihat semakin dekat. Antea juga memberitahu jalan keluar dari alam dewa kepada Freddy dan sang penyihir. Antea lalu meminta mereka pergi sebelum diketahui oleh saudaranya. Sementara itu di bumi, Billy tengah menunggu kedatangan Putri Titan Atlas agar bisa bernegosiasi. Tidak berselang lama, Hespera pun datang di hadapan Billy. Mereka pun mulai mengobrol untuk mendapatkan kesepakatan. Hespera menyebut bahwa apa yang mereka lakukan saat ini tidak lain bertujuan hanya untuk mengembalikan alam dewa. Hespera juga mengatakan jika sang penyihir telah merampas kekuatan dari Dewa Atlas, yang mana sebagiannya telah diberikan kepada keluarga Shazam. Sehingga Hespera harus mengambil kembali kekuatan itu dari keluarga Shazam. Namun sebelum Hespera melakukan itu semua, Billy memanggil anggota keluarganya untuk mengepung Hespera. Tapi ternyata Hespera juga membawa saudarinya Calypso dan Antea. Calypso kemudian datang dan langsung mengambil kekuatan Pedro. Kini Pedro pun berubah ke tubuh aslinya. Eugene dan Darla mencoba untuk menyerang Hespera. Namun dengan kekuatan elemental yang dimilikinya, dengan sangat mudah Hespera membuat Eugene dan Darla tidak bisa bergerak. Billy kemudian terbang ke atas dan segera menyerang Hespera hingga mereka terperosok ke dalam sebuah basement. Perkelahian pun tidak terhindarkan di ruangan itu. Sesaat kemudian Darla dan Mary kembali datang untuk membantu Billy mengalahkan Hespera dan mereka bertiga pun berhasil membuat Hespera tidak berdaya. Billy, Darla, dan Mary pun berkumpul, tapi tiba-tiba tangan Hespera bergerak dan ia mengeluarkan kekuatannya untuk melilit Darla dan Mary menggunakan kabel-kabel di basement. Setelah itu Hespera kemudian menyerang Billy bertubi-tubi. Tapi pada akhirnya Billy berhasil mengalahkan Hespera dengan kekuatan kecepatannya dan menyelamatkan Darla serta Mary. Mereka pun membawa Hespera yang tengah pingsan sebagai sandera. Lalu keluarga Shazam lari melewati pintu yang bisa menembus langsung ke markas mereka. Billy dan yang lain mengurung Hespera di penjara yang berada di dalam perpustakaan rahasia mereka. Namun saat keluarga Shazam sedang berkumpul untuk merencanakan rencana mereka selanjutnya, Darla berniat mengantarkan gula-gula untuk Hespera, tetapi saat tiba di depan penjara Hespera, Darla terkejut lantaran Hespera telah kabur dari tempat itu. Ternyata di balik tertangkapnya Hespera dengan mudah, ia sengaja tidak melawan lantaran ingin masuk ke dalam markas Shazam lalu mengambil buah pohon kehidupan. Hespera juga kabur melewati pintu-pintu kemana saja yang ada di markas Shazam tersebut. Billy dan keluarga Shazam yang lain pun panik dan mencoba mengejar Hespera, tapi mereka kehilangan jejaknya. Sementara itu di alam dewa, Freddy dan sang penyihir masih mencari pintu keluar menuju markas Shazam. Mereka pun menemukan satu pintu yang diyakini adalah jalan keluar, tapi saat akan dibuka, dari balik pintu terlihat ada seseorang yang juga ingin keluar dari balik pintu tersebut. Freddy dan sang penyihir segera bersembunyi. Ternyata yang keluar dari pintu itu adalah Hespera sembari membawa buah pohon kehidupan.
Melihat hal itu, Freddy dan sang penyihir pun mengurungkan niat mereka untuk kabur dan berbalik arah untuk mengambil kembali buah pohon kehidupan yang ada pada Hespera. Singkat cerita, kini Hespera menemui Calypso dan Antea sembari membawa bibit pohon kehidupan. Calypso yang dikuasai dendam pun berniat menanam bibit pohon kehidupan tersebut di bumi, tapi Antea dan Hespera menolaknya. Mereka hanya ingin memperbaiki dunia alam dewa lalu mengambil kembali kekuatan ayah mereka yaitu Titan Atlas. Namun Calypso tetap bersikeras ingin membalaskan dendam kepada manusia karena telah merusak alam dewa sebelumnya. Saat ketiga saudari itu terlibat perdebatan, secara diam-diam Freddy mengendap mendekati apel emas lalu mengambilnya. Tapi belum sempat pergi, Freddy malah menjatuhkan sesuatu yang membuat ia ketahuan oleh para putri Titan Atlas. Saat Hespera ingin menyerang Freddy menggunakan tongkat sihir, seketika itu juga Billy datang mengalihkan perhatian mereka. Freddy lalu memanfaatkan kelengahan mereka untuk menggapai tongkat lalu mengambil lagi kekuatan miliknya. Kemudian Billy menghampiri sang penyihir dan membawanya kabur. Calypso yang merasa sangat marah pun mengeluarkan ladon untuk menyerang keluarga Shazam tersebut. Sementara anggota keluarga Shazam kabur dan menemui kedua orang tua mereka yang berada di rumah, Victor dan Rosa sangat panik melihat kedatangan Billy bersama yang lain. Namun Billy mencoba menjelaskan jati diri mereka yang sebenarnya. Billy juga mengatakan jika ia akan menjelaskan semuanya tetapi mereka harus segera kabur lantaran seekor naga sedang mengejar mereka. Dengan tergesa-gesa, Victor dan Rosa pun hanya mengikuti arahan Billy dan mereka semua pun kabur dari Nagaladon. Keluarga Shazam pun berhasil kabur ke tempat yang lebih aman. Tapi tidak disangka Calypso beserta naganya sudah ada di hadapan mereka. Calypso kemudian mengambil satu persatu kekuatan dari keluarga Shazam hingga tersisa Billy dan Mary yang masih mempunyai kekuatan. Mary kemudian membawa apel emas yang ada padanya terbang jauh ke atas untuk mengalihkan perhatian Calypso. Lalu Calypso pun mengejar Mary dengan Nagaladonnya. Namun dengan tongkat sihir yang ada padanya, Calypso langsung mengambil kekuatan Mary sehingga membuat Mary kehilangan kekuatannya saat terbang dan jatuh bebas ke bawah. Di saat bersamaan, apel emas juga jatuh ke bawah. Calypso segera mengejar apel emas yang jatuh. Sementara Billy dan keluarga Shazam yang melihat Mary terjatuh merasa khawatir. Billy segera terbang ke arah Mary untuk menyelamatkannya. Sedangkan Calypso kini telah mendapatkan apel emas tersebut. Calypso terbang bersama Nagaladonnya menuju sebuah stadion bola di mana Calypso berniat menanamkan bibit apel emas di tempat tersebut. Calypso pun langsung menanam bibit apel emas tersebut ke dalam tanah. Seketika apel itu tumbuh menjadi pohon yang besar di mana akar-akarnya menjalar ke penjuru kota. Dari akar-akar pohon tersebut juga muncul monster-monster dengan berbagai macam bentuk dan rupa yang langsung menyerang manusia sehingga membuat kekacauan yang besar di seluruh kota. Di sisi lain, Antea menemui Freddy dan mengatakan jika ia akan membujuk Hespera agar mau menghentikan Calypso. Antea mengatakan juga kepada Freddy jika sebenarnya pohon kehidupan di alam dewa merupakan pohon yang sangat indah. Tapi apabila pohon itu ditanam di bumi, maka akan menimbulkan kerusakan lantaran pohon tersebut tidak cocok hidup di tanah bumi dan pohon itu akan menjadi jahat sesuai dengan kemauan dewa yang menanamnya. Antea kemudian pergi untuk mendatangi Hespera. Sementara itu, sang penyihir meminta Billy untuk segera menghentikan Calypso sebelum semuanya bertambah kacau. Tapi Billy yang kini merasa hanya tinggal ia sendiri yang memiliki kekuatan merasa tidak mampu jika harus melawan Calypso tanpa anggota keluarganya. Namun sang penyihir mencoba membangkitkan rasa percaya diri Billy dengan mengatakan bahwa dirinya tidak salah dalam memilih sang juara, yaitu Billy sebagai Shazam karena ia meyakini bahwa Billy pasti mampu melakukan hal tersebut. Akhirnya Billy pun menjadi lebih percaya diri menghadapi Calypso. Namun sebelum pergi, Rosa, ibu angkat keluarga Shazam, meminta Billy untuk memperlihatkan wujud aslinya sebelum pergi. Billy, can I just see you before you go? Shazam! My wonderful. Rosa juga turut memberikan semangat kepada Billy. Singkat cerita, Billy pun pergi untuk melawan Calypso. Sementara keluarga Shazam akan mencoba menghentikan makhluk-makhluk mengerikan yang muncul di kota. Di
Di sisi lain, Hespera bersama Antea meminta Calypso untuk memindahkan pohon kehidupan ke dunia alam dewa sesuai rencana awal mereka. Tapi Calypso tidak mau mendengarkan kedua saudarinya tersebut hingga tiba-tiba Nagaladon itu menusukkan jarinya yang tajam dari arah belakang ke Hespera dan membuat Hespera menjadi sekarat. Antea yang melihat itu pun merasa sangat marah kepada Calypso. Dan Calypso mengatakan jika Antea terus berpihak pada manusia, maka ia akan membuat Antea menjadi manusia. Calypso lalu mencoba mengambil kekuatan Antea, tapi Antea menghindari sihir tongkat tersebut dengan kekuatan manipulasi ruang miliknya. Namun sejauh apapun Antea menghindar, kekuatan sihir itu pun tetap datang dan mengenai Antea lalu menghilangkan kekuatannya. Scene kemudian berpindah di mana memperlihatkan keluarga Shazam yang berada di dalam mobil mencoba menyelamatkan orang-orang dari serangan monster. Kemudian Darla mempunyai ide untuk menanyakan apa yang paling ditakuti para monster kepada pena ajaib Steve yang dibawanya. Dari situlah diketahui bahwa para monster tersebut sangat takut dengan unicorn. Sang penyihir lalu menceritakan jika unicorn yang dimaksud bukanlah yang seperti apa yang mereka pikirkan. Unicorn yang dimaksud adalah hewan yang sangat ganas dan membenci manusia. Tapi bukannya takut, Darla malah menanyakan apa kesukaan dari unicorn tersebut. Dan Steve menuliskan jika unicorn menyukai rasa manis. Singkat cerita, kini keluarga Shazam sampai di sebuah tempat yang dipenuhi akar pohon kehidupan. Tempat itu sangat dingin dan juga gelap. Dari kejauhan dapat terlihat ada seekor unicorn hitam yang langsung menghampiri keluarga Shazam sembari berlari seperti sedang marah. Saat akan mendekat dengan keluarga Shazam, tiba-tiba Darla melemparkan permen warna-warni ke arah unicorn tersebut yang membuatnya berhenti. Unicorn itu pun kemudian mencicipi permen gula-gula tersebut dan menyukainya. Dan kini akhirnya Darla berhasil menundukkan unicorn itu. Tidak berselang lama, unicorn itu pun memanggil teman-temannya. Kini Darla bersama keluarga Shazam pun pergi menaiki para unicorn sembari menyerang monster-monster yang merusak kota. Sementara itu, pertarungan antara Billy dan Calypso terus terjadi. Karena kekuatan tongkat sihir yang dibawa Calypso sangat kuat membuat Billy kewalahan melawannya. Tapi Billy juga belajar cara kerja dari tongkat sihir tersebut di mana tongkat sihir itu menyerap semua energi yang ada di sekitarnya. Billy kemudian terbang menjauhi Calypso sementara dan menemui Hespera yang tidak sadarkan diri. Billy mencoba membangunkan Hespera dengan kekuatannya. Hespera pun akhirnya tersadar. Billy lalu mengatakan kepada Hespera bahwa untuk menghentikan Calypso mereka harus meledakkannya menggunakan tongkat sihir. Di mana Billy nantinya akan membuat energi dari tongkat itu menjadi semakin besar dan menembakkan energi itu kepada Calypso agar menciptakan efek ledakan seperti bom. Tapi Hespera menyampaikan kepada Billy bahwa efek dari ledakan tersebut akan menghancurkan semua yang ada di dalam kubah pembatas. Lantaran tidak punya pilihan lain, maka dari itu Billy kemudian meminta bantuan Hespera untuk mengecilkan kubah pembatas agar semakin minim kerusakan yang terjadi akibat ledakan. Singkat cerita, Calypso terus menyerang orang-orang yang ada di kota. Antea yang berada di tengah kerumunan pun mencoba menghentikan Calypso. Tapi Antea tidak mampu melawan hembusan nafas Nagaladon yang menahannya karena kekuatan Antea telah hilang. Freddy yang melihat Antea pun mencoba menghampirinya. Freddy dan Antea kini berada tepat di depan mulut naga tersebut. Dan saat Calypso memerintahkan untuk membunuh Antea, Billy datang dan memegangi ekor Nagaladon untuk menyelamatkan Antea dan Freddy. Dengan kecepatan yang dimilikinya, Billy berhasil merebut kembali tongkat sihir dari tangan Calypso dan membawanya terbang menuju pohon kehidupan. Sementara itu, Hespera yang sedang sekarat menunggu kedatangan Billy, dan saat Billy dan Calypso telah sampai di dekat pohon kehidupan, dengan sisa kekuatannya Hespera kemudian mengecilkan kubah pembatas tersebut. Calypso yang mengetahui Hespera membantu Billy pun mencoba menyerang Hespera dengan menyemburkan api Nagaladon ke arah Hespera. Tapi hal itu sia-sia lantaran semburan Nagaladon tidak dapat menembus kubah pembatas. Sedangkan di sisi lain terlihat Billy pergi ke pinggiran kubah untuk menemui keluarganya. Billy menyampaikan permintaan maafnya untuk semua yang ia lakukan selama ini. Billy juga mengatakan jika selama ini dirinya telah ditinggal oleh orang tua kandungnya, tapi saat bersama keluarga angkatnya membuat Billy takut kehilangan mereka.
Maka kali ini Billy ingin semua keluarga angkatnya selamat. Billy pun pergi untuk menyelesaikan misinya mengalahkan Calypso. Billy lalu menembakkan kekuatannya ke arah kubah pembatas yang membuat sambaran-sambaran petir mengelilingi kubah, kemudian energi tersebut diserap oleh tongkat sihir. Pertarungan antara Calypso dan Billy pun terus berlanjut. Di balik penyerangannya sebenarnya Billy ternyata sedang mengulur waktu untuk mengumpulkan energi yang sangat kuat untuk membuat ledakan. Hingga sampai pada akhirnya kini Billy telah siap untuk benar-benar menyerang Calypso dan juga Nagaladonnya. Billy lalu menembus semburan api Nagaladon sembari mengucapkan Shazam dan ledakan yang sangat besar pun terjadi di dalam kubah. Saking dahsyatnya ledakan yang dibuat oleh Billy membuat listrik di seluruh penjuru kota padam. Tapi usaha Billy tidak sia-sia di mana pohon kehidupan pun hancur dan Calypso beserta Nagaladonnya pun musnah. Bersamaan dengan itu para monster yang lahir dari pohon kehidupan pun musnah berubah menjadi dedaunan. Dan Hespera yang sekarat pun kini sudah tidak mampu lagi menahan kubahnya, lalu Hespera tewas. Dengan tewasnya Hespera, maka kubah juga akan terbuka. Setelah ledakan besar tersebut, semua menjadi hening. Seluruh anggota Shazam pun mencoba mendekat dan mencari keberadaan Billy. Freddy dan Antea akhirnya menemukan jasad Billy yang terbaring. Seketika Antea memanggil seluruh keluarga Shazam. Tangisan pun tidak terbendung melihat keadaan Billy yang sudah tidak bernyawa. Di akhir film pun memperlihatkan semua keluarga yang berkumpul di alam dewa untuk menghadiri pemakaman Billy. Sang penyihir kemudian mengatakan jika era Shazam telah berakhir dan tongkat sihir telah mati dan tidak bisa digunakan lantaran tidak ada dewa yang tersisa untuk mengaktifkannya. Tapi tiba-tiba Wonder Woman muncul di antara keluarga Shazam dan juga sang penyihir. Wonder Woman itu mengaktifkan kembali kekuatan tongkat sihir tersebut. Dan seketika pun dunia alam dewa menjadi subur dan dipenuhi kegembiraan. Kekuatan Antea pun kini telah kembali. Serta yang lebih mengejutkan lagi adalah bangkitnya Billy dari dalam kuburnya. Hal tersebut pun membuat semua keluarganya sangat senang. Di akhir film juga terlihat kini semua keluarga Shazam yang hidup bahagia dan terdapat pula Antea yang berada di tengah-tengah mereka. Serta kini sang penyihir yang merubah penampilannya untuk beradaptasi di dunia manusia. Sang penyihir lalu mengatakan jika ia tidak pernah menyesal telah memberi kekuatan terhadap keluarga tersebut. Dan film Shazam Fury of the Gods pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silakan kalian komen di bawah. Mimin mau bilang terima kasih banyak buat kalian yang selalu setia menonton video-video dari Mimin. Sampai ketemu lagi di film-film seru selanjutnya. Dadah!